Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Ibu Sri Anteng SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Ibu Ernawati Setio Nugraheni SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas TK SD Korwil Cambidik Purworejo dan Kutoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar Korwil Cambidik Purworejo dan Kutoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Proktor Asesmen Nasional Sekolah Dasar Korwil Cambidik Purworejo dan Kutoarjo. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa hadir dan mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang yang mengikuti jalan sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberi syafaat pada yaumul akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini berjalan lancar dan kita selalu diberi kesehatan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Zoom kali ini pada pagi hari ini adalah hari yang keempat dari rangkaian Zoom yang telah kami adakan sebelumnya. Zoom kali ini kita akan materinya yaitu verbal jaringan, di mana nanti akan digunakan untuk persiapan SMS nasional yang akan datang. Selanjutnya pada Zoom meeting kali ini nanti materi langsung akan disampaikan oleh Ibu Kasih Kurikulum. Nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi, berdiskusi tentang jaringan, tentang verbal TIK untuk persiapan AKM yang akan datang. Dari saya kiranya cukup sekian dulu. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ibu Kasih Kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Efri atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas pada pagi hari ini kita masih bisa bersua dalam tatap maya via Zoom untuk kegiatan atau untuk materi tentang verbal TIKAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Korwil Cambidik, hari ini Korwil Cambidik Purworejo dan Korwil Cambidik Kutoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sewil Cambidik Purworejo dan Kutoarjo, serta yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu Proktor, baik Proktor perwakilan, 4 Proktor perwakilan tiap kecamatan atau tiap Wil Cambidik ataupun Proktor sekolah masing-masing di Wil Cambidik Purworejo dan Wil Cambidik Kutoarjo. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, berkah, hidayah, terutama nikmat sehat kepada kita, sehingga walaupun pada masa pandemi seperti sekarang, walaupun tingkat COVID masih tinggi, tetapi kita dapat bertatap maya, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kita nanti berdiskusi ya Bapak Ibu, untuk berdiskusi ataupun berinteraksi tentang verbal AN, verbal TIK AN.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa penuh cahaya, masa gemilang seperti sekarang. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, seperti yang tertera pada surat, hari ini kita akan membahas segala sesuatu tentang AN. Segala sesuatu perintilan-perintilan tentang AN dengan dua bahasan materi. Yang pertama adalah terkait TIK tentang komputernya. Kemudian yang kedua terkait TIK jaringan ataupun tempat untuk AN. Itu Bapak Ibu. Nah, terus dasar dari kami melakukan atau akan melaksanakan verbal adalah inputan data input yang telah Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Proktor, Mas dan Mbak Proktor yang telah dikirimkan ke kami. Bapak Ibu telah mengirimkan 2 kali data terkait AN. Yang pertama adalah data tentang laptop, berapa banyak laptop, kemudian data daya internetnya berapa, bandwidth-nya berapa, kemudian daya listriknya berapa, dan lain sebagainya, sehingga kami dapat memetakan apakah sekolah tersebut mandiri atau sekolah tersebut menumpang ataupun mandiri dan ditumpangi. Itu data pertama yang telah Bapak Ibu kirimkan ke kami. Kemudian data kedua yang Bapak Ibu kirimkan ke kami merupakan kelengkapan atau diperlengkap lagi dengan adanya fasilitas jaringan internet. Nah, berbekal dari data tersebut, hari ini kami melakukan Zoom untuk verbal data itu. Begitu Bapak Ibu, izinkan saya untuk share beberapa hal terkait AN sebelum kita masuk dan kita ngobrol ataupun diskusi tentang data-data yang sudah Bapak Ibu kirim ke kami untuk kita ceritakan nanti. Oke, sudah terlihat nih Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang persiapan dan rencana pelaksanaan asesmen nasional. Kapan asesmen nasional untuk siswa kelas 5 dilaksanakan? Asesmen nasional tahun 2021 bagi jenjang SD akan dilaksanakan pada bulan Oktober mulai tanggal 27, 28, 29 dan 30, 4 hari. 4 hari ini dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang 1, 27 dan 28 Oktober. 2 gelombang lain adalah gelombang kedua adalah 29 dan 30 Oktober. Dari 30 siswa sampel setiap sekolah yang akan mengikuti AN dibagi dalam 2 gelombang, berarti 15 siswa berada mengikuti AN gelombang 1, 15 siswa mengikuti AN gelombang 2. 15 siswa pada gelombang 1 dibagi lagi menjadi 3 sesi. Sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Jadwal untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3 seperti apa? Kita lompat dulu ke jadwalnya. Untuk pelaksanaan AN tingkat atau derajat SD, SD sederajat, sekolah dasar ataupun MI, hari pertama sesi 1, 2, 3 kegiatannya sama, hanya waktunya yang berbeda. Sesi 1 hari pertama dan hari kedua dimulai pukul 7 sampai 7.30 untuk persiapan tes. Persiapan tes di sini selain siswanya yang akan melaksanakan tes, juga komputernya ataupun Bapak Ibu Proktor. Ataupun Bapak Ibu di sekolah tersebut, semua stakeholder yang terkait dengan AN. 7 hingga 7.30.
pukul 7.30 sampai 8.45 akan mengerjakan tes literasi untuk sesi 1. Untuk sesi 2, pukul 10.30 hingga 11.45. Untuk sesi 3, pukul 13.30 hingga 14.45. Hari pertama materinya literasi, hari kedua materinya numerasi. Kemudian setelah itu siswa break dulu. Break selama 15 menit untuk penjelasan survei. Dilanjutkan 20 menit kemudian siswa melakukan survei. Survei hari pertama yaitu survei karakter, sementara survei hari kedua survei lingkungan belajar. Nih, yang kami paparkan di layar Bapak Ibu adalah jadwal atau rundown AKN, Asesmen Nasional untuk gelombang 1 ataupun gelombang 2. 5 siswa melakukan tes AKM untuk sesi 1. 5 siswa kemudian sesi 2, 5 siswa berikutnya sesi 3. Berarti untuk hari pertama, siswa sebanyak 15 siswa akan melakukan AKM dengan tes literasi. Hari kedua, 15 siswa yang sama akan melakukan tes, melaksanakan tes dengan materi numerasi. Hari pertama, hari kedua untuk 15 siswa awal sudah selesai. Untuk 16 sampai 30 siswa yang belakang akan melakukan tes sama gelombang kedua. Hari pertama sama persis jadwalnya seperti ini, hari kedua seperti ini juga. Oke Bapak Ibu, itu sesi pelaksanaan AN. Kemudian untuk bisa melaksanakan AN, kita ada serangkaian persiapan. Salah satu persiapan kita adalah terhadap infrastrukturnya. Infrastruktur TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk AN pada satuan pendidikan. Sudah dipetakan untuk satuan SD atau jenjang SD, kita akan melakukan AN, melaksanakan AN dengan moda online. Moda online membutuhkan, setiap sekolah membutuhkan 6 komputer atau 6 laptop. Monggo, nanti ini tergantung dari sekolahnya masing-masing, apakah memiliki komputer, desktop, atau semuanya laptop. Boleh Bapak Ibu, asal jumlahnya 6. Dan 6 ini tidak harus semuanya milik sekolah. Seperti yang sudah Bapak Ibu inputkan, kirimkan data ke kami, ada yang milik sekolah atau punya sendiri, ada yang sharing source atau meminjam guru ataupun wali siswa. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke, yang kita cermati, yang perlu kita cermati adalah spek komputer yang akan digunakan untuk asesmen nasional. Jika kita cermati di sini untuk mode daring atau mode online, semua baik PC, desktop, laptop maupun all-in-one, semua terhubung oleh internet. Tentu namanya juga daring. Nah, komputer klien ataupun komputer proktor, CPU-nya setidaknya dual core. Boleh lebih, tetapi tidak boleh kurang dari dual core. Monitor, ukuran monitor atau layar 11,6 inci. Mengapa monitornya 11,6? Ini nanti ada hubungannya dengan kenyamanan siswa pada waktu siswa melakukan tes literasi. Karena biasanya untuk tes AN literasi konteksnya itu panjang-panjang Bapak Ibu. Konteks dekat dengan siswa tetapi jumlah katanya itu panjang. Jadi ketika atau banyak relatif beberapa konteks dijadikan satu. Jadi ketika monitornya misalnya ukurannya 14 itu akan membuat siswa nyaman untuk membaca soal-soal AN terkait literasi.
RAM-nya, memori dari RAM-nya itu minimal 2 GB. Resolusi minimalnya 1024 kali 720. Harddisknya atau memori kosongnya free-nya setidaknya 10 GB. Jika laptop Bapak Ibu free harddisknya itu kurang dari 10 GB, apa yang harus dilakukan? Untuk sementara file-file yang belum digunakan pada 4 hari itu mohon saged ditransfer ke laptop lain, ataupun kalau tidak memiliki, maksudnya gini, ataupun jika laptop lain itu semuanya sudah penuh, Bapak Ibu saged transfer untuk sementara di cloud, di drive-nya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketahui, jika kita menggunakan akun belajar.id, maka cloud-nya kita, Google Drive-nya kita unlimited, dapat dimasukkan atau dapat dititipkan file-file besar kita di drive-nya kita dengan akun belajar ID. Itu salah satu solusinya. Web kameranya opsional, boleh ada, boleh tidak. Lebih baik jika ada. Operating sistemnya bisa Windows, bisa Chrome OS, bisa Linux, Mac OS untuk yang Apple ataupun Raspberry. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah yang mendapatkan bantuan TIK, biasanya kan OS-nya itu bisa langsung Chrome OS. Dan insya Allah untuk sekolah yang mendapatkan bantuan TIK dengan laptop Chrome OS itu sudah memenuhi standar untuk digunakan asesmen nasional. Aplikasinya nanti yang diinsertkan atau diinstal di laptop Bapak Ibu adalah browser Proctor dan exam browser client. Topologinya, bandwidth-nya ini untuk 15 komputer klien ya Bapak Ibu, 12 Mbps. Tapi berdasarkan pengalaman kami yang tahun kemarin mengikuti uji coba, untuk bandwidth internet 10 Mbps sudah nyaman Bapak Ibu. Yang paling penting adalah bandwidth atau internet tersebut stabil selama asesmen berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sudah mengetahui ini spek minimalnya yang digunakan atau komputer atau desktop ataupun laptopnya seperti yang ada di paparan AN yang kami sebutkan barusan Bapak Ibu. Nah, cara mengeceknya bagi pihak sekolah, bagaimana? Apakah komputer kami betul-betul speknya itu sesuai dengan AN atau dapat digunakan untuk AN atau tidak? Salah satu hal yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah download CPU Z. Seperti apa dan bagaimana CPU Z? Sebentar, Mas Efri sudah di-share? Oke, J. Bapak Ibu saged ningali di chat Mas Efri sudah share CPU Z 1.96. Silahkan Bapak Ibu Proktor sekolah untuk download dan mencoba diinstal di laptop yang digunakan untuk Zoom pada pagi ini. Jika Bapak Ibu kesulitan download CPU Z di chat, Bapak Ibu saged meminta proktor kecamatan untuk share file installer CPU Z. Karena file installer CPU Z juga telah kami share, sudah kami kirimkan ke WA group proktor. Ada dua cara untuk mendapatkan CPU Z. Yang ketiga, Bapak Ibu saged langsung ke web cpuid.com. Nah, di situ download CPU Z. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu Bapak Ibu untuk download dulu CPU Z, kemudian dicoba install di laptop yang digunakan untuk Zoom kali ini, Zooman kali ini, dan tulis di kolom chat jika Bapak Ibu telah berhasil install. Kami tunggu ya Bapak Ibu. Kami akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu download ataupun install CPU Z. Kemudian tuliskan di chat
sekolah-sekolah mana yang sudah berhasil melakukan install. Seperti itu Bapak Ibu, agar kami bisa memantau secara lebih detail. Kalau menggunakan DXDiag, ini ada beberapa hal yang tidak terdeteksi untuk DXDiag dan lebih terdeteksi untuk CPU-Z. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu install CPU-Z. Seperti itu. Oke, SDC Pemenggalan sudah, J. SD Kiangkong sudah, Cangkrep sudah, Satu Kuta Arjo sudah. G. Kami sambil menunggu ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang sudah berhasil install, tuliskan di kolom chat. Sambil kami menunggu Bapak Ibu yang install, proses Bapak Ibu, G. SD 3 Wirun sudah terinstall. Terima kasih, semua kembaran sudah. Kami akan menunjukkan seperti apa tampilan CPU-Z. Tepus Wetan, Pandian, ya terima kasih. Sekarang mari kita lihat bersama. Sidarum, Sukoharjo, SD 2 Pacor, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu tidak ada permasalahan terkait install CPU-Z. Kliwonan Purworejo, 2 Katerban, Pringgowijayan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, Mas dan Mbak Proktor, keren sekali. Oke, Kepuh, Wonotulus, nggih Pak Bu nggih, saya akan share sebentar nggih sambil membaca chat dari Bapak Ibu untuk melihat SD mana saja yang sudah dan sebagainya. Pangen Rejo 2, Semawung Daleman. Nggih, alhamdulillahirabbil Bapak Ibu, berarti tidak ada permasalahan untuk install CPU-Z. Bentar Bapak Ibu, mari selepas Bapak Ibu install CPU-Z, kita cermati tampilan CPU-Z seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa oprek-oprek lagi. Bapak Ibu Proktor bisa oprek-oprek lagi terkait CPU-Z. Saya penasaran ini dengan CPU-Z seperti itu. Apa saja sih yang ditawarkan? Monggo, sakit dioprek lagi. Mutiara Ibu sudah, Sidorejo sudah. Nggih. Izinkan kami untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke. Selepas Bapak Ibu download ataupun install CPU-Z, mari kita cermati. Ada ikon atau ada simbol, ini yang saya lingkari ya Bapak Ibu, lingkari berulang. Ini ikon CPU-Z. Monggo Bapak Ibu, Mas dan Mbak Proktor, klik CPU-Z-nya. Kita akan cermati seperti apa sih CPU-Z jika running. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah membuka CPU-Z seperti ini, Bapak Ibu klik yes. Oke, klik yes. Biarkan CPU ID-nya running atau berjalan hingga 100%. Ini masih berjalan. Satu meranti, Senepo, Ulul Albab 1 sudah. Oke, alhamdulillah. 80%. Nah, sambil klik seperti tadi itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan CPU-Z jika Bapak Ibu telah berhasil menginstalnya. Tadi yang diperhatikan apa? CPU-nya. Lihat ini kolom CPU atau tampilan CPU-nya. Nah, yang diperhatikan tadi apa setelah CPU? Course-nya berapa? Nah, ini dual core atau cores 2, berarti laptop saya secara spek CPU dapat digunakan untuk AM. 1. Yang kedua, tadi apa? Memorinya. Cek di sini memorinya Bapak Ibu. Ini kan ada mainboard-nya apa, memorinya apa. Cek memorinya di sini. Klik 1, 2, 3, 4. Yang keempat diklik. Klik. Nah, untuk spek tadi yang sudah dipaparkan di PowerPoint, minimal memorinya 2 GB. Sementara laptop saya memorinya 4 GB. Berarti dari sisi CPU, dari sisi memori sudah sesuai. Sudah bisa digunakan untuk AM. Yang ketiga Bapak Ibu, kosongnya berapa? Atau space kosongnya berapa? Boleh di C, boleh di D, yang penting space kosongnya minimal 10 GB.
Itu dulu. Kami akan menunjukkan propertinya. Tempat saya masih free 219 GB. Berarti free space 219 GB dari 3 aspek. Laptop saya dapat digunakan untuk AN. Yang keempat misalnya, ukuran layarnya 14 inch bisa. Windows-nya, tempat saya Windows 10, berarti bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Setidaknya Windows-nya itu Windows 2012. Nah, kami akan share screen, Donorati, Ulul Albab, SD1 Pacor, nggih, matur nuwun. Kami akan share screen contoh AN, hasil AN yang inputan AN yang telah diisi oleh Bapak Ibu untuk Wiljam Bidik Purworejo. Bentar nggih. Misalnya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kami mohon proktor kecamatan berkoordinasi, bekerja sama dengan proktor sekolah dan melakukan pengecekan. Berapanya, misalnya prosesornya itu apa, ditulis. Kemudian RAM-nya berapa, ini berdasarkan dari CPU Z nih Bapak Ibu. Memori kosongnya tadi, kalau tempat saya 219 GB. Kemudian sistem operasinya apa? Apakah Windows 10, Windows 7, atau Windows 8? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kami minta untuk melakukan verval ulang. Ini dicocokkan dengan laptop yang betul-betul sudah disiapkan untuk AN. Bapak Ibu, seperti itu. Kami tunggu di chat Bapak Ibu setelah berhasil install, monggo dicek menggunakan CPU Z berapakah apakah prosesornya, apa CPU 4 atau misalnya i5 Intel 5 atau misalnya i7 atau dual core atau apa. Kemudian RAM-nya untuk laptop Bapak Ibu berapa, memori kosongnya berapa, sistem operasinya berapa. Oke, 1, 2, 3, 4. Monggo Bapak Ibu atau Mas dan Mbak operator, silahkan runningkan, jalankan CPU Z-nya, kemudian tuliskan di kolom chat masing-masing laptop yang digunakan setidaknya untuk Zooman hari ini. Setidaknya untuk Zooman hari ini, prosesor Lenovo, RAM-nya apa, memori kosongnya berapa, dan sistem operasinya apa saja. Monggo kami tunggu di kolom chat kembali. Ya kan sudah berhasil, banyak sekali yang sudah berhasil install CPU Z. Nah, sekarang aplikasikan CPU Z untuk mengetahui spesifikasi laptopnya. Ya, SD Mutiara Ibu, terima kasih. CPU 4 core, bisa digunakan CPU. RAM-nya 8 GB. Oke, sip. Kemudian memori kosongnya 258, memenuhi sekali karena hanya diminta untuk AN itu memori kosongnya 10 GB. Sistem operasinya, sistem operasional atau operating system Windows 10. Berarti untuk laptop yang digunakan Zooman pada pagi ini di SD Mutiara Ibu bisa digunakan untuk AN. Berikutnya Bapak Ibu, kami tunggu selain SD Mutiara Ibu. Monggo Bapak Ibu saling lakukan. SD Kliwonan, ya. CPU-nya dual core, oke, nggih. RAM-nya 4 GB, memori kosong 418, Windows 10. Ya, terima kasih. Berarti SD Kliwonan juga pas, bisa digunakan. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Kami setidaknya memantau nggih, ini 2 sekolah sudah dari Wiljam Bidik Purworejo. Monggo untuk Wiljam Bidik Kutoarjo ada yang menuliskan atau melakukan tracking terhadap spek laptopnya berdasarkan CPU Z yang sudah diinstal. Kami tunggu nggih.
Senepo, CPU 4, memori 8, memori kosong 96 GB, Windows 10. Ya, Senepo bisa, pas. Satu laptop bisa digunakan. Cangkrep kidul. CPU-nya i3. Oke, sip. RAM-nya 4 GB, memori kosong 175 GB, ini kami harap GB. Sepertinya GB, tidak mungkin MP, nggih. Terus operating sistemnya Windows 10. Ya, berarti cangkrep kidul untuk Mbak Diah Resti. Laptop tersebut bisa digunakan untuk AN. Speknya memenuhi. Iya, 175 GB. Ya, betul Mbak Resti. Sip. Bisa digunakan untuk AN. Lanjut Bapak Ibu. Yuk, kami tunggu responnya. Jadi kami punya bayangan seperti itu loh Bapak Ibu. Jika tidak ada permasalahan, setidaknya dari sisi laptop, untuk satu laptop dulu nggih, untuk satu laptop itu tidak ada permasalahan jika digunakan untuk AN. SD brengkelan. Bu. CPU 2. Core 2, oke bisa, sih Bapak Ibu. Kemudian sebentar nggih, saya tadi sampai brengkelan. RAM 4 GB, memori 355, Windows 10. Oke, SD brengkelan sip. Bisa digunakan. Lebih lanjut, sebentar, saya cek dulu satu persatu. Brengkelan, Soko, i3, RAM 4 GB, memori kosong 244, Win 10. Sip, bisa juga digunakan. Lanjut berikutnya. Ngupasan CPU 2 core, RAM 4, memori 783 di lokal D tidak apa-apa, yang penting ada 10 GB minimal, SO Win 10. Oke, SD ngupasan juga bisa digunakan. Wah, alhamdulillah Bapak Ibu, banyak sekali respon dari Bapak Ibu semua dan kebanyakan laptop yang digunakan itu bisa untuk AN, setidaknya laptop yang ini ya Bapak Ibu. BIOS bakti utama, CPU 2, RAM 4, memori kosong 130, Windows 10. Oke, bisa, mantap Bapak Ibu. Saya pemenggalan, CPU-nya 2, RAM-nya 4, memori kosong 341, Windows. Oke, hampir semua laptop yang Bapak Ibu tuliskan atau sampaikan di chat, itu merupakan laptop masa kini lah. Seperti itu. Jadi bisa digunakan insya Allah, kalau laptopnya seperti ini, jumlahnya ada 6, kami tenang Bapak Ibu, bisa digunakan untuk AN. SD 3 Wirun, i3, RAM 4, memori kosong 348, Win 10. Sip, dapat digunakan Bapak Ibu. 2 Pacekelan, Intel Pentium. Nah, ini dia Mas. Masih lama. Nah, ini dia gitu. Nah, ini SD Pacekelan. Monggo Bu. SD Pacekelan. CPU-nya di Pacekelan 2. CPU-nya masih Intel Pentium. Pentium yang berapa? Nanti dicek lagi nggih. Nah, ini sepertinya perlu di-upgrade. Untuk SD Pacekelan 2 nggih. Tas dulu, ini belum bisa digunakan. Kemudian Pacekelan 2 tadi nggih, ini sudah ketemu setidaknya satu Bapak Ibu. Siap, Pacekelan 2. Semau kembaran Intel Core i3, oke, RAM 4 GB, memori kosong, Windows 10. Ya, semau kembaran bisa digunakan. Tepus wetan i3 4 194 10 bisa, sip. Semakin banyak saja nih Mas, 18. Alhamdulillah ya Allah. Berarti Bapak Ibu semua langsung bergerak sek. Bangga saya. SD 1 Kuta Arjo, i3, RAM 4, memori 55, Windows 10. Sip. SD 2 Katerban, ini punya Bu Puji nih. Mari kita cermati. Berapa Mas? Mana nih, punya saya kok nggak jalan. Sebentar Bapak Ibu. Tadi sampai 1 Kuta Arjo sudah, 2, tak besarkan aja. 2 Katerban, Core Duo, 8, 243, Windows 10. Oke, bisa Bapak Ibu, mantap. Modal i3, RAM 4, memori 0418, Windows 10. Sip. 2 jari, jempol. J. Sidorejo, i5, RAM 4, memori 0300, Windows 10. Wah, berarti ini saya optimis. Proktor Wilcam Bidik Kuta Arjo dan Wilcam Bidik Purworejo bisa diajak lari. Seperti ini cepat. Wah, ini mengirimkan WhatsApp image. Nanti saya downloadnya, nggih. Saya membaca yang sudah dituliskan di ini saja. Mungkin Mas Elvi nanti bisa membantu kami.
untuk yang mengirimkan WA image-nya. CPU i5, Sidorejo dan Pacor hampir sama, bisa digunakan dua-duanya. Bagus, alhamdulillah 20 Pringgo. i7 RAM ini ya bisa. Kebon Dalam, wah Kebon Dalam ini laptopnya bagus. Nanti kita lihat di internetnya. Tapi setidaknya, nah ini SD Kebon Dalam itu baru ke CPU-nya. Kemudian dicek masuk ke RAM-nya berapa, memorinya berapa, kemudian operating sistemnya untuk laptop itu berapa. Mbak atau Mas G, Mbak atau Mas Peri Ambar, silahkan lanjutkan G untuk SDN Kebon Dalam. SD1 Pacor bisa, haha, keren. SD Pandean RAM 2 berarti minimal oke 76 Windows 10. Oke bisa. Pangen Rejo, i5 RAM 4, memori kosong 4. Nah, ini 4 apa ini? Pangen Rejo, 4 apa? 4 lo 4 giga tidak bisa, tetapi jika 4 tera bisa digunakan. Memori kosong untuk SD2 Pangen Rejo, nggih, Mbak Yuni Widiastuti. SD1 Katerban, Intel Celeron. Nah, ini dia, Mas. Intel Celeron N4000, RAM 4, memori 139, Windows 10. Nanti menjadi PR kita, Mas. Untuk yang Intel Celeron N4000 dan lain sebagainya, nanti itu menjadi PR kami ya Bapak Ibu. Kami akan cek, betul-betul cek and recheck lagi apakah itu kesesuaiannya dengan CPU 2 core itu syarat minimalnya bagaimana. Dan nanti masih menjadi PR kami ini ya, SD1 Katerban dengan tadi SD Paceklan 2. Donorati, oke bisa. Wanita keren, wanita keren. SDIT Ulul Albab 2, CPU Intel Celeron. Ah, ini juga Intel Celeron berapa ini? Oke, RAM-nya, aduh, dolar berarti kayaknya 4. Di bawahnya dolar itu 4 GB, memori 220, Windows 10, Semawang Dalaman bisa, Tepus Kulon bisa, Keangkong Rejo PC. Keangkong Rejo menggunakan personal komputer harddisknya 1 tera, RAM 8, i5 10 home. Oke, bisa. Muhammadiyah Kuto Arjo belum ada nggih, belum ada keterangannya nggih, menggunakan laptop napa nggih? Speknya belum nggih? Kepuh sip. 1 Meranti oke, 2 Daleman oke. Nah, ini memori 4 GB nggak bisa ini. Ya kan? Memori untuk SDN 2 Semawang Daleman, sebenarnya Bapak Ibu, ini berhenti di SDN 2 Semawang Daleman dulu. Memori di SDN Semawang Daleman, laptop yang digunakan, memorinya tuh 4 GB. Sementara syarat minimalnya memorinya 10 GB. Untuk RAM-nya bisa digunakan, untuk i3, CPU-nya bisa digunakan, Core i3, tetapi memorinya 4 GB itu kurang. Solusinya tadi apa? Data-data yang tidak digunakan, masukkan ke cloud, masukkan ke Google Drive. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah masing-masing kan memiliki belajar ID, Bapak Ibu. Semuanya memiliki, semuanya berhak belajar ID. Belajar ID. Itu gunakan Bapak Ibu dan belajar ID-nya. Jika Bapak Ibu sudah mengaktifkan, masukkan file-file yang tidak begitu urgent di cloud-nya, di G Drive-nya, menolong laptop Bapak Ibu yang akan digunakan AN untuk bernafas. Toh juga di Google Drive-nya unlimited kok Bapak Ibu, banyak sekali, bisa bertera-tera bisa. Lanjut. Meranti sudah tadi nggih, Semawang Dalaman 2 itu note nggih atau catatan untuk Semawang Dalaman 2 nggih. Kukurejo, memori kosong 900, RAM 8. Wah, Kukurejo ini bagus ini. Ya, bisa Bapak Ibu. Doplang, RAM 4, memori kosong 50, Windows 10. Ya, berikutnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Dan sebagian besar, alhamdulillah. Oh, ini Muhammadiyah Kuto Arjo nggih. Windows 7 oke, CPU dual core bisa, RAM 4, memori kosong 100 GB. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk chatnya. Hampir semua kecuali yang perlu note dari kami juga, untuk menyamakan jika ada perbedaan, nanti kami olah lagi datanya Bapak Ibu, kami olah dan kami lakukan verbal secara langsung, secara luring
di hadapan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Proktor. Seperti itu, yang pertama nih Bapak Ibu, tetapi hampir 95% lebih lah Bapak Ibu, 95% lebih laptop yang digunakan untuk Zooman pada hari ini dapat digunakan juga untuk AN berdasarkan speknya. Note nomor 1, catatan nomor 1 untuk kami. Yang kedua, note-nya gantian yang mencatat gantian itu kan note untuk kami sudah. Sekarang note untuk Bapak Ibu Proktor sekolah. Setelah Bapak Ibu tadi mendapatkan installer CPU Z dan Bapak Ibu menginstal CPU Z di laptop yang digunakan untuk Zooman pada hari ini, Bapak Ibu follow up atau tindak lanjuti ke 5 laptop yang lain. Dulu nih Bapak Ibu, cek di 5 laptop yang lain, berarti ada berapa laptop? 6. Cek 6 laptop yang lain dan lihat, cermati dengan data yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Verifikasi dan validasi. Cek di sini Bapak Ibu. Dasar semuanya adalah data yang Bapak Ibu kirimkan. Nanti kami akan mengirimkan belangko lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu cek, benar-benar cek sebelum kami yang melakukan verbal terhadap laptop secara luring atau secara ketemu langsung dengan Bapak Ibu semua. Seperti ini Bapak Ibu, ini contohnya yang dari Wilcam Bidik Purworejo. Terima kasih sekali untuk Wilcam Bidik Purworejo sudah dipetakan sedemikian detail Bapak Ibu. Nah, ini nanti sebagai masterpiece-nya, ini yang nanti akan kami share ke 16 kecamatan yang lain. Sebentar ya, kita belum berbicara akses internetnya ya Bapak Ibu. Kami masih berbicara tentang ini, spek laptopnya atau spek komputernya. Dari prosesor, RAM, memori, sistem operasi. Nanti sampai ke berapa inch-nya. Seperti itu nggih. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal 6 laptop yang akan digunakan AN dengan CPU Z, terus data ini, data yang sudah dikirimkan, kami kan nanti mengirimkan data yang sudah dikirimkan ke kami oleh proktor kecamatan. Nanti kami kirim kembali. Kami kirim kembali ke proktor kecamatan dan yang kembali kepada kami berupa data update seperti yang dilakukan oleh Wilcam Bidik Purworejo. Nah, untuk Wilcam Bidik Purworejo sendiri apa? Wilcam Bidik Purworejo benar-benar melakukan verifikasi dan validasi untuk 6 laptop itu. Laptop proktornya ataupun laptop untuk klien user 1 sampai user 5. Oke. Pada hari yang sudah kami jadwalkan, Bapak Ibu, nanti kami akan bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung dan kita akan melakukan diskusi secara luring. Kami harap secepatnya ya Bapak Ibu terkait laptop yang akan digunakan untuk AN ataupun nanti setelah ini verbal jaringannya. Maksudnya bagaimana? Gini loh Bapak Ibu. Misalnya untuk Wilcam Bidik Purworejo, ini misalnya nggih. Wilcam Bidik Purworejo nanti dipusatkan misalnya ini di aula SD Purworejo. Misalnya di aula SD Purworejo, misal ini pada tanggal 18 Agustus. Nah, kami sudah mendapatkan data per gugus ya Bapak Ibu, per gugus. Misal gugus di Purworejo itu ada 5. Nah, nanti gantian Bapak Ibu untuk mengurangi kerumunan. Gugus pertama itu kami 7.30 mungkin sudah datang. Kami harap kami tetap tepat waktu 7.30 kita sudah datang ya Mas APG. Kita sudah datang di tempat yang dituju. Misalnya sini di aula SD Purworejo, 7.30 kami di aula SD Purworejo dan nanti pukul 8 kami start untuk checklist data yang dikirimkan Bapak Ibu ini, kami cek, tetapi di sisi lain Bapak Ibu membawa 6 laptopnya untuk kami cek Bapak Ibu.
Jadi persiapan untuk AN sebelum uji coba itu telah dilakukan semua. Seperti itu, nggih. Satu, dari segi komputer sudah kami cek. Terus yang kedua, dari segi guru kelas 5-nya sudah kami bimtekkan. Yang tahap 1 sudah selesai minggu kemarinnya, 2 minggu yang lalu. Yang bimtek AKM tahap 1 dan semua SD, semua guru kelas 5 di Wilcam Bidik Purworejo maupun di Wilcam Bidik Kutoarjo telah mengikuti bimtek AKM. Tadi TIK-nya sudah nggih, dari sisi laptopnya nggih, kami akan cek secara luring. Kemudian dari segi gurunya sudah dibimtekkan nggih, nanti gurunya yang memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran di kelas berdasarkan hasil dari bimtek, materi bimtek tersebut. 1, 2 sudah. Yang ketiga, dari segi proktor. Proktor untuk perwakilan kecamatan kan ada 4. Pelatihan proktor kecamatan dibagi 2. 2 proktor kemarin itu sudah kami bimtekkan dengan narsum 16 teknisi atau 16 guru TIK yang langsung mendapatkan pelatihan dari Kemendikbud Ristek. Ini 2, memang 50-50 Bapak Ibu, 50%, 50%. Yang 2 sudah. Nah, yang 2 lagi gimana Bapak Ibu? Yang 2 lagi, jangan khawatir Bapak Ibu, juga akan ada bimtek untuk 2 proktor dari dinas provinsi. Kapan dan bagaimana teknisnya, kita sambil melihat kondisi PPKM ini. Syukur-syukur bisa, kami juga berharap bisa dilaksanakan secara luring. Tapi jika memang kepepet, istilahnya seperti itu, tidak bisa luring, maka bimtek dilakukan daring. Kami rencanakan pada bulan Agustus ini juga. Jadi 4 proktor tiap Wilcam Bidik itu akan mendapatkan pelatihan. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjut dari masing-masing proktor kecamatan itu koordinasi dengan proktor sekolah. Apa saja yang harus disiapkan oleh proktor sekolah? Bapak Ibu, jadi kami sudah menyiapkan TIK-nya untuk persiapannya nggih, TIK-nya, gurunya, proktornya, hardware dan software-nya insya Allah sudah kami persiapkan. Nah, di sisi lain seperti ini Bapak Ibu. Nanti pada tanggal 27, 28, 29, dan 30, proktor akan bekerja secara maksimal. Kalau guru kelas 5 kan sebelum ujian, ya mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik terkait AKM, soal-soal AKM. Nah, proktor istilahnya kawah condro di mukanya, ujiannya betul-betul akan dilaksanakan kapan proktor itu betul-betul akan bertugas pada tanggal 27 sampai 30 Oktober. Jadi Bapak Ibu proktor masing-masing sekolah ataupun proktor perwakilan tiap kecamatan sehat-sehat selalu. Pada hari H kami mohon jangan panik, santai, dan kuasai keadaan. Mengapa kami mohon untuk santai dan menguasai keadaan? Karena kami takutkan jika Bapak Ibu panik duluan, panik yang di awal, seharusnya permasalahan-permasalahan yang bisa Bapak Ibu selesaikan, Mas dan Mbak Proktor sekolah bisa diselesaikan, tetapi karena panik, karena risau, karena overthinking atau apa, galau dan lain sebagainya, permasalahan tersebut menjadi tidak terselesaikan. Oke, yang kedua Bapak Ibu, kami dari Seksi Kurikulum SD akan bekerja sama atau berusaha untuk diskusi, ngobrol, dan meminta kesediaan 16 instruktur yang kemarin mengajar proktor atau melatih 2 proktor yang kemarin itu nggih, hari Selasa betul? Selasa ya? Hari Selasa betul. Hari Selasa yang kami latih hari Selasa kemarin 16 instruktur itu setidaknya bisa dijadikan DEX.
DEX untuk kita. Maksudnya DEX apa? Kan AN untuk SMP dilakukan September, sementara AN untuk SD dilakukan Oktober. Jika ada apa-apa, Bapak Ibu nanti setelah kami koordinasi ya, dengan bidang SMP, Bapak Ibu bisa bertanya ke narsum-narsum tersebut. Masih ada waktu dari September hingga Oktober. Dan jika memang pada hari hanya misalnya kami harap tidak ada trouble karena persiapannya insya Allah kan sudah di breakdown, sudah dipotong-potong seperti itu. Nah, nanti kalau masih ada hal yang betul-betul membingungkan, Bapak Ibu sakit langsung komunikasi ke instruktur yang di SMP tersebut. Karena kan dengan asumsi AN untuk SMP sudah selesai. Nah, mereka kami sebut dengan DEX, istilahnya kayak gitu, DEX. DEX itu semacam CP lah, kontak person lah kayak gitu. Tapi yang mumpuni. Nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya, ingin apa, bisa ke DEX SMP tersebut, personil-personil tersebut. Oke, Bapak Ibu, jadi begitu nggih, saya ulangi untuk yang verbal komputer. 1, install CPU Z ke 6 komputer. Yang kedua, untuk Wiljam Bidik Purworejo, ini dicek lagi. Hanya ngecek kebenarannya. Sini nggih, berdasarkan CPU Z-nya. Untuk Proctor, komputer Proctor maupun komputer user 1 sampai user 5. Itu. Kemudian, selepas itu, untuk Wiljam Bidik Kutoarjo, tuliskan di sini. Nanti kami share. Kami share satu contohnya dari Purworejo. Nah, itu nanti masing-masing proktor tingkat kecamatan koordinasi langsung dengan proktor sekolah untuk mengisi update data akses internet. Selepas semuanya terisi, sesegera mungkin kembalikan ke kami atau kirim balik ke kami. Selepas data kami terima, nanti kami akan melakukan verbal langsung ke masing-masing Wiljam Bidik. Ditempatkan atau dipusatkan di mana? Dengan catatan masing-masing sekolah membawa 6 laptopnya. Jika sekolah ada yang menggunakan desktop atau PC duduk seperti itu, apakah perlu dibawa? Tidak, Bapak Ibu. Jika PC seperti yang tadi di chat itu, Pak Guru keren apa ya? Jika PC, Bapak Ibu cukup mengirimkan screenshot-nya saja. Screenshot dari CPU Z, prosesornya berapa, RAM-nya berapa, memori kosongnya tidak berdasarkan CPU Z ya, tapi Bapak Ibu bisa screenshot-kan kami. Kemudian sistem operasinya apa? Seperti itu. Itu untuk desktop atau komputer duduk. Tetapi jika laptop, kami harap Bapak Ibu membawa laptopnya. Nanti kami undang 2 nggih, kepala sekolah dan proktornya. Dan kami cek laptop digunakan untuk AN. Untuk apa? Mengurangi trouble-trouble yang akan muncul sebelum kita melakukan simulasi ataupun sebelum AN dilaksanakan. Sampai di sini Bapak Ibu terkait laptop, verbal laptop, apakah ada pertanyaan? Karena selepas ini kita akan membahas verbal tentang internet dan aksesnya. Monggo Bapak Ibu kami berikan waktu 3 menit. Silakan jika ada yang pertanyaan silakan menuliskan di chat ataupun raise hand. Monggo Bapak Ibu 3 menit dari sekarang. Jika tidak ada nanti kami akan langsung ke materi akses internet.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari SD Kaligesing Kutoarjo. Pertanyaannya, waktu pelaksanaan kamera, waktu pelaksanaan AN, apakah kamera standby on? Kan kamera tadi opsional. Jika memang di laptop ada kameranya, standby on, leres Bu. Lebih baik jika kamera standby on. Begitu Ibu atau Bapak dari SDN Kaligesing. Terima kasih. Untuk ya sama-sama Bapak Ibu untuk yang SD Kaligesing Kutoarjo, kemudian pertanyaan dari SDN Upasan, Proktor memiliki RAM 4 GB apakah bisa? Sakit Bu, karena kan kita modenya online. Izin bertanya, untuk itu tadi untuk SD Upasan sampun nggih, kemudian dari Mbak Agustina Safitri. Sami-sami Bapak Ibu, untuk Proktor SD tidak harus guru kelas 5 atau guru kelas 5, karena guru kelas 5 belum mahir IT termasuk saya. Nggih, matur nuwun Mbak Mbak Agustina Safitri. Untuk proktor tidak harus guru kelas 5 Bapak Ibu. Proktor sekolah usahakan yang lancar IT-nya. Karena nanti istilahnya garda terdepan terkait IT di sekolah tersebut adalah proktornya. Guru kelas 5-nya garda terdepan dalam proses pembelajaran untuk sukses AN. Begitu Mbak Agustina Safitri. Oke, Bapak Ibu sampun 3 menit. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di chat nggih. Sekarang kita akan beralih materi kedua terkait verbal jaringan TIK. Seperti yang sudah dituliskan di sini, seperti yang sudah ditampilkan. Sudah ditampilkan di sini Bapak Ibu, untuk nomor 1, akses internet, bandwidth download dan bandwidth upload, ini nanti Bapak Ibu isikan. Misalnya akses internetnya apa? Bisa IndiHome ataupun bisa juga GSM. Ada planning cadangan di sini, Bapak Ibu. Misalnya di sini kami akan menuliskan ini IndiHome semua karena asumsinya atau rencana pertama AN akan dilaksanakan di sekolah masing-masing tempat Bapak Ibu semua. Tetapi untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah tertentu bisa menggunakan atau bisa saling kolaborasi dengan stakeholder sekolah. Maksudnya bagaimana? Di sini saya menambahkan tempat Bapak Ibu, tempat 1, tempat 2, dan tempat 3. Oke, kami akan berikan border. Nah, tempat 1 idealnya dilaksanakan di SDN 1 Cangkrep Lor atau rencana utamanya. Gitu. Berarti tempat 1 diisi Bapak Ibu SDN 1 Cangkrep Lor. Tetapi ini ada hubungannya juga dengan akses internetnya. Saya seperti ini Bapak Ibu.
di tempat saya, rumah saya, akses internet di tempat saya menggunakan ISP. Nah, di pojok rumah itu ada satu pohon yang jika saya di titik, misalnya ya, di kamar, jaringan internetnya tidak bagus karena ada noise dari pohon tersebut. Tetapi jika saya melakukan atau berselancar di ruang tamu misalnya, nah di ruang tamu internetnya tidak ada permasalahan. Berarti untuk tempat satu, Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu nanti kepala sekolah ataupun dengan proktornya ataupun dengan guru yang lain saling koordinasi untuk menentukan di sekolah tersebut yang kira-kira sinyalnya paling bagus itu di mana. Misalnya SDN 1 Cangkerplor perpustakaan. Ini misalnya nih Bapak Ibu bisa juga di lab-nya langsung. Hanya misal. Itu satu. Nah, ketika dilaksanakan di Cangkerplor, kami harap akses internet pada bulan Oktober hari hanya biasanya di bulan yang sama, kami mohon untuk di-up dari segi kecepatannya ataupun di-up dari segi kuotanya. Untuk 1 bulan pelaksanaan pada waktu pelaksanaan AN. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk akses internet yang berasal dari ISP atau dari pihak ketiga, bukan Telkomsel dan lain sebagainya, tapi juga bisa dari Indigo, dari Telkomsel, dari Telkom dan lain sebagainya juga bisa, Bapak Ibu, sepanjang itu WiFi. Jika akses internet di daerah pemancarnya, di titik pemancarnya dilalai, niku mati lampu. Nah, jika mati lampu berarti di posisi rumah saya itu kan tidak bisa mengakses internetnya karena towernya di sini mati lampu dan internet tidak bisa jalan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk training yang kedua, untuk rencana yang kedua? Bapak Ibu di sini menuliskan tethering dengan HP menggunakan GSM apa? Berarti yang pertama, niki komputer akses internetnya. Di sini langkah pertama adalah up nih, up untuk bulan Oktober. Kalau sebelum bulan Oktober nggak betul apa-apa Bapak Ibu, tapi setidaknya pada bulan Oktober pada waktu pelaksanaan AN itu ada up-nya. Kemudian yang kedua, jaga nih jika ada sesuatu dengan WiFi-nya, maka Bapak Ibu tethering HP di sini. Misalnya dengan Telkomsel. Jadi ditulis seperti ini ya. Terus jika ada kasus misalnya seperti ini, Telkomsel dan Indosat itu sama-sama kuat. Terus bagaimana? Buat nopo-nopo tuliskan saja Telkomsel Indosat. Tetheringnya 1.1 ya Bapak Ibu. Satu HP untuk satu user. Oke, sudah nggih seperti itu. Kemudian di sini kan ada tempat 2, ada tempat 3. Untuk sekolah-sekolah semisal di Kutoarjo itu SDN Kebun Dalem. Untuk SDN Kebun Dalem, jaringan internetnya itu berasal dari balai desa. Misalnya seperti itu, nggih. Berarti kan karena sekolah itu terkendala untuk akses internetnya. Boleh Bapak Ibu tulis di sini setelah Bapak Ibu koordinasi dengan kepala desa atau kepala kelurahan ataupun dengan perangkat desa, Bapak Ibu sakit menuliskan di sini balai desa sebagai pilihan kedua pada waktu pelaksanaan AN. Nah, balai desa, Bapak Ibu kemudian tuliskan di sini internetnya niku nopo jika di balai desa. Gitu. Misalnya di sini menggunakan IndiHome. Oke. Nah, terus untuk mengerti bandwidth-nya, download dan upload bagaimana, Bapak Ibu bisa menggunakan CBN, test speed.
Mas Efri dengan yang tes fit nggih, nanti share nggih. Nanti akan ditunjukkan oleh Mas Efri. Jadi sharingnya fokus ke masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Tulis di sini. Niki nggih Balai Desa IndiHome. Saya tak tulis di sini mawon pun. Jika jadi biar tidak ragu atau rancu. Nah, di sini nanti downloadnya berapa? Misalnya 10 Mbps. Kemudian uploadnya misalnya di sini 4 Mbps. Oke, Bapak Ibu, boleh dilakukan AM dilakukan di Balai Desa, boleh Bapak Ibu. Ini rencana kedua nggih. Jadi jika ada trouble apa-apa pada waktu simulasi, Bapak Ibu itu sudah memiliki rencana satu up, yang kedua ini GSM, yang ketiga kan rencana satu up berarti di rumah sendiri atau di sekolah sendiri, yang kedua di sekolah sendiri tetapi di backup dengan GSM, tethering dari HP satu-satu. Yang ketiga, Bapak Ibu koordinasi dengan Balai Desa. Nah, ini Bapak Ibu cek bandwidth-nya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga boleh di rumah guru misalnya. Atau Korwil Cambidik atau Wilcambidik. Seperti kalau di Bagelen juga ada yang di Wilcambidik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada 5 rencana yang apabila rencana 1 tidak bisa dilaksanakan, maka Bapak Ibu sudah memiliki rencana 2, 3, ataupun 4 yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, kita tunggu Mas Efri untuk sharing. SD Ganggang sudah install, matur nuwun. SD kita menggunakan komputer di laptop dan tidak ada kamera. Apakah penggunaan webcam wajib? Boten, dari SD Kristen Penabur, penggunaan webcam itu opsional. Jadi tidak harus ada. Sunah ditanya seperti itu. Ada nggih. Lebih baik tidak ada nggih, boten napa-napa. Begitu. Bapak Ibu, saya stop share nggih, gantosan dengan Mas Efri yang akan sharing terkait bandwidth downloadnya berapa dan uploadnya berapa. Susu tunggal.
Nah, seperti itu Bapak Ibu, speed testnya. Di situ nanti kita akan bisa melihat kecepatan dari jaringan internet Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu masuk ke speed test. Itu nanti ada, kalau sudah muncul, Bapak Ibu langsung jalankan uji kecepatan. Nanti akan muncul kecepatan internet Bapak Ibu semuanya. Ya, speed testnya silakan Bapak Ibu silakan langsung ke speed test. Ini Bu contohnya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan muncul di situ ada kecepatan dari download dan unggahan Bapak Ibu. Ya. Di situ nanti Bapak Ibu semuanya nanti sudah muncul kecepatan dari internet Bapak Ibu semuanya. Cepat lambat atau berapa itu nanti Bapak Ibu tahu di situ. Seandainya masih kurang, silahkan Bapak Ibu minimal Oktober itu sudah menambah kecepatan internet Bapak Ibu semuanya. Karena untuk menambah kecepatan internet itu tidak langsung satu hari itu jadi Bapak Ibu. Sambil saya bacakan ya Mas, untuk SD Mutiara dari speedtest.net, uploadnya 15,97 Mbps, downloadnya 17,08 Mbps. Bagus Bu, kecepatan internetnya berarti bagus ini. Kemudian untuk mana nih? Sebentar ya Bapak Ibu, saya membaca SD Ganggeng sudah install. Nah berikutnya ya Bapak Ibu, saya baca yang install. Drengkelan 29,7, upload 92, bagus. SD Pius Bakti Utama, keren. Downloadnya 36, uploadnya 6, ya. Nah Kebun Dalem, oke Bapak Ibu. Ini menggunakan apa nih, Mas Ferry menggunakan apa? Apakah WiFi atau menggunakan tethering? Tapi bagus Bapak. Mas atau Mbak Ferry Ambar 8,43, update-nya 1,53. Sip. Sangat digunakan SD 2 Katerban 8 dan 2,75. J. SD Islam 15 2,2. Alhamdulillah kecepatannya rata-rata bagus-bagus. G. SD Brenggong ini download 3,4. Oh tethering. G. Nah, Kebun Dalem jika menggunakan tethering berarti salah satu plannya, salah satu rencana cadangannya tethering seperti itu, G. Mbak Ambar.
Seperti itu Mbak Ambar nggih. Nah, ini untuk SD Brenggong berarti mungkin memerlukan yang kedua Pak Bu, GSM-nya niku nopo? Selain dengan WiFi-nya. Seperti itu nggih untuk SD Brenggong. SD Tursino. Bagus Bapak, nggih, alhamdulillah. SD Sibomenggalan 1 ya, SD Mudal, SD Kaligesik. Nah, sejauh ini yang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, alhamdulillah semuanya sudah sesuai dan sudah setidaknya 10 Mbps jalan kados niku Bapak Ibu. Dan jika kita cermati untuk kecamatan ataupun Wilcang Bidik Kutoarjo dan Wilcang Bidik Purworejo tidak ada permasalahan atau hampir bisa dikatakan hampir 0%, tapi nanti kami cek lagi nggih. Yang dituliskan di sini nggih Bapak Ibu nggih, saya membaca yang dituliskan di sini dulu nggih. Semawung Kembaran 10 upload 1. Alhamdulillah ya Allah. Pangen 8 upload 1,2. Kalau 8 masih bisa karena nanti kan hanya 5 siswa. Hanya 5 siswa untuk yang tes. Jadi 5 klien dan 1 proktor. SD 1 Katerban UD 95 upload 1,8. 2 pacor nggih. Pangen Juru Tengah bisa alhamdulillah. IndiHome SD 2 Kutoarjo bus juga nggih. Alhamdulillah. Download 18,6, upload 20,1. Bahagia saya lihat seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah Bapak Ibu. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu, monggo silahkan. 2 Pangenrejo, ini juga bisa, Mas 8,4 kok. 8,4 kan up to masih bisa. Nah, Cangkrep Kidul ini download 1,5, upload 1,6. SD Cangkrep Kidul pada bulan Oktober, jadi sebelum Oktober sudah menghubungi ISP-nya atau sudah menghubungi Telkomnya untuk dinaikkan atau di-up untuk SD Cangkrep Kidul. Setidaknya bulan Oktober, tapi seperti yang tadi Mas Efri sebutkan Bapak Ibu tidak bisa serta-merta, monggo nanti di bulan September sudah langsung koordinasi dengan pihak penyedia internetnya untuk dinaikkan. Kalau download 1,5 dan upload 1,6 kami kok ragu-ragu Mbak Diah Restiningsih. Tapi nanti Bapak Ibu juga ada ada rencana yang kedua dengan menggunakan GSM. Ulul Albab 1, sip. Tepus Wetan di up Pak. Untuk Tepus Wetan di up nggih Pak, 4,5 di up menjadi 10 Pak, Mbak Dita Nindya. Mohon koordinasinya dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bendaharanya untuk di-up. Begitu juga dengan SD 3 Wirun. SD 1 Semawang Daleman saged. SD Kepuh oke. Nggih sami-sami Mbak Dia. SD Muhammadiyah Kutoarjo bagus. SD Tepus Kulon mohon di-up. Nggih, mohon di-up untuk downloadnya setidaknya 10 nggih. Uploadnya 28,8. Doplang bisa. Saged Bapak Ibu, doplang bisa. Kemudian 2 itu mana? Pangen Juru Tengah. Oke, nggih. SD 2 Pangen Juru Tengah saged. SD Sidorejo insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang ada SD Kiangkong Rejo, insya Allah besok akan di-up. Matur nuwun. Untuk Bu Hartati dari SD Kiangkong Rejo nggih. SD Sidorejo bisa digunakan Pangen Gudang sip. Saged Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu juga sudah bisa menggunakan speed test. Bapak Ibu juga keren sekali semuanya sudah bisa berapanya ya Mas yo. CPU-nya berapa, RAM-nya berapa. Alhamdulillahirabbil. Berarti untuk Zoom kali ini insya Allah dan alhamdulillah atas dari Bapak Ibu semua, atas kerjasama Bapak Ibu semua, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Koiri Umah kecepatan download ya Mbak Rini saged Mbak Rini. Terima kasih nggih sudah melakukan speed test, sudah mencoba speed testnya Bapak Ibu. Kami tunggu coba Bapak Ibu yang lain, kami tunggu sebentar nggih. Jadi sudah mewakili untuk Wilcang Bidik Purworejo maupun Wilcang Bidik Kutoarjo. Seperti itu Bapak Ibu, kami tunggu 3 menit.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kerjasamanya pada pagi hari ini. Zoom kali ini terkait verbal TIK untuk keperluan asesmen nasional, baik dari segi laptop ataupun dari segi jaringan. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kolaborasi, atas kerjasama dari Bapak Ibu semua berhasil. Oh, nggih, untuk SD 2 Bayem, nggih, terima kasih. Bisa Bapak Ibu untuk SDN Sawunggaling mati lampu, nggih, leres. Saya kemarin juga sudah membaca kalau di sekitaran Sawunggaling, Kutoarjo 1 ataupun di SMP Jalan Mardiusodo itu akan mati lampu. Makanya kami dari 9. Betul, nggih, Mbak Nur Endah Nurutami leres, nggih, Kutoarjo mati lampu, betul. Nah, nanti Bapak Ibu untuk yang belum bisa cek speed atau pakai speed test, monggo nanti Bapak Ibu tuliskan di kolom Excel-nya. Ya, sebentar nggih. Untuk SD Purworejo nanti Mbak Ambar dinaikkan nggih Mbak Ambar nggih. Nanti kerjasama Mbak Ambar SD Purworejo dengan Bu Gi. Begitu Bapak Ibu untuk materi pada pagi ini, alhamdulillahirobbilalamin, berkat sekali lagi nggih, ini berkat kerjasama Bapak Ibu semua dari Wirjam Bidik Kutoarjo maupun dari Wirjam Bidik Purworejo. Bisa SD Negeri Keseneng. Sudah nggih, sudah dulu nggih. Sekali lagi berkat kerjasama Bapak Ibu semua, alhamdulillah Zoom pada pagi ini terlaksana dengan lancar. Terima kasih sekali Bapak Ibu dari Lubuk Hati yang terdalam. Terima kasih sekali atas kerjasama Bapak Ibu dan Bapak Ibu telah melakukan koordinasi yang bagus dengan kami dan saya senang sekali rasanya bangga Bapak Ibu melihat Bapak Ibu kerjanya itu cepat dan cerdas. Seperti itu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kemudian tetap jaga kesehatan, mengingat sekarang kita di masa pandemi, Bapak Ibu, sekarang bertanya kabar itu merupakan hal yang betul-betul dilakukan dengan tulus, Bapak Ibu, tidak sekedar basa-basi lagi. Jadi mohon Bapak Ibu jaga kesehatan, tetap semangat sampai hari H, semangat mencerdaskan anak bangsa, seperti itu. Untuk materi pada hari ini, cuma tentang yang itu ya, yang PowerPoint tadi depan itu ya, nanti kami share nggih, kami share di grup proktor, nanti grup proktor bisa nge-share di proktor sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu selepas ini sakit melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan atau yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian sekali lagi nggih, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu SD 3 Baledono up nggih. Maaf ini sebelumnya SD 3 Baledono naikkan nggih 5,7, naikkan sedikit Pak. Pada bulan Oktober seperti itu. Setidaknya 10 nggih. Jadi bandwidth-nya itu 10. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih nggih. Tetap sehat, tetap semangat, betul-betul jaga kesehatannya, itu yang utama Bapak Ibu. Jaga prokesnya jangan lupa, sama-sama Mbak Desti, prokesnya jangan lupa, tetap dilaksanakan sama seperti kami, walaupun kami di ruang, kami juga tetap menggunakan masker. Kami harap Bapak Ibu semua diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Ingat Bu, Bapak Ibu, demikian juga untuk saya bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Semua persiapan kita insya Allah dan kita hanya bisa ikhtiar, nanti Tuhan yang mengabulkan. Seperti itu, nggih. Kemudian banyak salah kata yang berasal dari saya mohon maaf Bapak Ibu atas segalanya, tetapi jika ada kebaikan, jika ada hal yang bisa dipetik Bapak Ibu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua pencerahan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat, salam semangat, salam sayang untuk orang-orang terdekat di hati ataupun rekan-rekan semua, rekan-rekan pendidik di sekolah. Semangat selepas semuanya selesai, selepas PPKM, kita siap untuk maju dan mencerdaskan bersama bahu-membahu. Bismillah Bapak Ibu, yakin bisa, sehat yang utama. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Selepas ini sesi saya berikan lagi ke Mas Efri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun izin live.
Terima kasih, Bu Kasih. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, Zoom kali ini cukup jelas dan semoga kedepannya kita bisa berjalan lancar. Hari-harinya kita juga tidak ada hambatan apapun, semuanya lancar, semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan bertemu kembali pada saat luring verbal jaringan dan verbal sarana dan prasarana masih AN. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada salah dari kami, mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang akan melanjutkan aktivitas. Monggo Bapak Ibu bisa live, bisa kembali beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.